Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalah. Para asatidzah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat waktu dan kesempatan serta kesehatan. Sampai saat ini kita bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Ta'ala, dan lebih khusus kita berada pada bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita dipertemukan dengan Syahrun Mubarak, Syahrun Karim, Syahru Ramadan. Maka walaupun kita sudah sama-sama memahami, tetapi sebagai bentuk kerinduan kita dengan bulan Ramadan, mari kita berupaya untuk memompa semangat kita terus ya, dengan menyambut Ramadan dengan sepenuh hati. Sebagaimana yang diceritakan oleh Mu'alla bin Fadl, bahwa kanu yada'un Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Para sahabat dulu biasa berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yada'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka juga berdoa setelah Ramadan 6 bulan berturut-turut supaya amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan diterima. Juga cerita daripada Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW yang setia menemani beliau kurang lebih 10 tahun ya, beliau membantu rumah Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'uha. Dulu kaum muslimin ketika masuk Sya'ban, mereka fokus berbalik kepada mushaf Al-Qur'an dan membacanya. Wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Taqwiyatan lidha'if wal miskin ala siyami Ramadan, untuk menguatkan kaum du'afa dan miskin dalam bulan puasa Ramadan ya. Supaya kaum du'afa dan masakin ini memiliki kecukupan dan bisa leluasa beribadah, sehingga para muzaki mengeluarkan zakatnya per Sya'ban ya. Kalau kita biasanya per Ramadan. Gak berbeda dengan para salafun soleh dulu. Nah, Ramadan sebentar lagi, dan hanya sebentar sekali ya. Allah Ta'ala menyebutkan Ramadan dengan firman-Nya ayyama ma'dudat, sebagai kinayah akan waktunya yang sebentar. Maka sebuah kesalahan yang besar bagi siapa yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan, tetapi ia menyia-nyiakannya tanpa memanfaatkannya untuk menggapai kebaikan sebanyak mungkin, dan dia akan merasakan kebodohannya. Ibarat orang yang ada di supermarket, ini ilustrasinya ya. Ketika diberikan pengumuman, silahkan mengambil barang apapun dalam waktu 5 menit, gratis misalnya, atau banyak diskon, maka siapapun yang mendengar informasi ini akan berbondong-bondong mengambil barang, memborong.
kurang lebih seperti itu. Ketika kaum muslimin faham dengan sekian banyak limpahan pahala yang ada di bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong memborong amalan untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi bagi yang tidak memiliki informasi atau dia belum paham, ya ibarat orang berada di supermarket, dia tidak mendengar pengumuman, ya dia bingung melihat orang sibuk mengumpulkan barang-barang, nah, ternyata semuanya itu gratis, dia tidak tahu. Nah, jangan sampai kita merugi dengan tanpa ilmu tadi ya. Nah, ibarat kita berada di persimpangan jalan. Kita memiliki pilihan apakah ingin sukses ataukah ingin gagal pada bulan Ramadan nanti. Kalau ingin sukses maka harus mengikuti petunjuk dari hadis-hadis Nabawi, di antaranya yang sangat populer ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman serta untuk mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa kecil yang telah lewat, yang telah dikerjakan sebelumnya. Jadi ada peluang dihapuskan dosa-dosa kita. Sedangkan orang yang gagal nantinya di bulan Ramadan, di antaranya disebutkan di hadis ini, ketika satu saat Rasulullah SAW menaiki tangga mimbar beliau yang berjumlah 3 tangga. Pada tangga pertama mengamin, amin ya, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Nah, ternyata ketika ditanya oleh para sahabat, saat itu ada Jibril yang menyampaikan 3 kalimat dan diaminkan semuanya. Yang pertama yaitu seorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup di dunia, tapi anak ini tidak bisa berkhidmat ya, memberikan pelayanan sehingga tidak masuk surga, itu orang yang rugi, diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua, orang yang dzukira ismi wala yusalli alayya, atau kama qala, disebutkan namaku tapi tidak bersalawat kepada Rasulullah, itu orang yang rugi. Dan yang ketiga ini, raghima an farajulin takhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Dia melewati bulan Ramadan dan pergi Ramadannya, tetapi dosanya tidak diampuni. Kalau dosa-dosa yang dia lakukan tidak diampuni di bulan Ramadan, terus dia berharap di bulan mana lagi, maka orang itulah mendapatkan kerugian. Ada 5 ikhtiar, usaha yang bisa kita lakukan untuk menggapai Ramadan supaya sukses ya dengan sepenuh hati. Yang pertama ikhtiarnya adalah kita memiliki perasaan gembira dan niat yang ikhlas sepenuh hati. Jadi menyambut gembira adalah bukti ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi senangnya kita dengan syiar-syiar kebaikan, dengan kegiatan yang baik, itu adalah menunjukkan ketakwaan hati kita, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian juga Umar bin Khattab diceritakan di sini, kana yastaqbilu Ramadan biqaulihi, beliau menyambut Ramadan dengan ucapannya, marhaban bimutahhiri dzunubina. Selamat datang dengan bulan pembersih dosa-dosa kami. Maka adakah alasan tidak bahagia menyambut Ramadan? Padahal sudah banyak berita-berita gembira, di antaranya hadis ini. As-shalawatul khamsu, antara sholat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat satu ke Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa antara waktu-waktu ini, tapi dengan syarat ini, idza tunibatil kabair, apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan oleh orang muslim ini.
maka dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Kemudian ada hadis yang populer, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, baik secara makna hakiki atau majazi ya. Makna hakiki betul-betul dibuka, sedangkan majazi kiasannya yaitu diberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk melakukan kebaikan, yang dengan kebaikan itulah dimudahkan masuk ke surga. Begitu pula kebalikannya, wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, ada makna secara hakiki dan ada maknawi. Wa tusaffatu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan di dalamnya. Wa yunadi fihi munadin kulla lailah, dan setiap malam ada yang berseru, ya baghiyal khair halumma, wahai para pencari kebaikan sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kejahatan berhentilah. Hatta yanqadhiya Ramadan, sampai berakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi penyeru-penyeru kebaikan, sehingga yang kaum muslimin sebelumnya tidak pernah ke masjid untuk sholat, pada awal bulan Ramadan dia sholat isya, sholat tarawih, Masya Allah ya. Yang sebelumnya dia tidak pernah sholat subuh berjamaah, akhirnya sholat subuh berjamaah. Yang banyak yang sebelumnya tidak pernah puasa, maka akhirnya puasa pada siang harinya. Itulah merupakan motivasi kebaikan dari para malaikat ini. Dan keikhlasan hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Tadi hadis sudah kita bacakan, man shoma ramadhana ila akhirih. Kemudian kullu amali ibni adam lahu, setiap amal manusia miliknya, ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa milik Allah, wa ana ajizu bi, Allah lah yang membalasnya. Jadi puasa ini memiliki banyak fadail atau fadilah. Di sana ada ampunan, kemudian balasan spesial yang sudah kita bacakan hadis qudsi tadi. Kemudian juga ada kegembiraan, ya lisoimi farhatan. Orang yang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan pada saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan pada saat bertemu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberi apresiasi bahwa mulut, la khulufu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk, sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi berbeda antara pandangan Allah dan pandangan manusia. Kemudian menjadi pembela, pengacara di akhirat. As-shawmu wal Qur'an yashfi'an yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan pembelaan, memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang biasa untuk melaksanakannya. Ikhtiar kedua yaitu memahami standar operasional, prosedur dan aturan fikihnya. Karena ada urgensi ya, betapa pentingnya ilmu, al-ilmu qabla al-amal. Sebagaimana hadis Nabawi dikatakan, faqihun wahid, seorang yang ahli bidang fikih, bidang agama satu saja, asyaddu ala syaitan min alfi abid, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Maka ibadahnya nggak diterima karena nggak punya ilmu, tidak tahu yang sunnah dan yang tidak. Umar bin Khattab mengatakan, la mautu alfi abid qaimin lail, kematian 1000 orang yang rajin berqiyamul lail, shaimin nahar, puasa pada siang, ahwanu min mauti akilin, lebih ringan daripada kematian orang yang berakal alim. Aqala anillahi amrahu, dia faham tentang aturan Allah, perintah Allah, fa'alima ma ahallallah lahu wa ma harrama alaih, faham dengan apa yang halal yang haram. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa landasan ilmu, maka apa yang dirusaknya itu lebih banyak dari apa yang diperbaikinya. Mafsadatnya lebih banyak daripada madharatnya. Nah, inilah pentingnya kita memiliki ilmu sebelum beramal.
Nah, ibarat ya kita mengetahui SOP tadi ya, kita tahu dalam hal fikih puasa, fikih Ramadan siapa saja yang boleh berbuka, kemudian apa saja yang bisa membatalkan puasa, bagaimana tentang puasa wanita hamil dan menyusui ya. Banyak yang belum paham ya, banyak yang hanya mengambil keputusan pribadi padahal di sini perlu untuk rekomendasi dari dokter yang paham tentang masalah kesehatan. Kemudian bagaimana menjalankan ini pada saat kemarin ya, saat pandemi, bagaimana menggunakan vaksin atau suntikan saat puasa, apakah harus mengulang witir saat tahajud tengah malam, nah, misalnya ya, padahal sudah witir ya. Nah, ini juga harus difahami ya, kalau sudah witir di saat tarawih ya nggak usah diulangi, karena la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan lain-lainnya. Ini perlu kita baca-baca dan terus kita kaji. Orang-orang masyarakat umum saja mengkaji, kita yang lebih dituntut ya sebagai para aktivis dakwah ini untuk memahami dengan baik. Ikhtiar ketiga yaitu menjaga kualitas puasa kita. Jadi menggapai misalnya keberkahan sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalamnya makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Tidak harus makan berat, bisa hanya air putih atau kurma, atau mungkin teh, kopi. Yang penting diniati makan sahur, karena ada keberkahan. Di situ ada waktu mulia, juga ada kekuatan ibadah, ada rahmat kebaikan, terhindar penyakit dan akhlak buruk, dan di sana ada pahala sunnah, di sana juga ada menjawab adzan dan sunnah dan sholat fajar. Yang terutama adalah beristighfar ya pada waktu sahur ini. Dan harus menghindari diskon atau pengurangan pahala puasa. Sebagaimana rambu-rambu dari banyak hadis diantaranya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi tidak mendapat apa-apa selain begadang saja. Ya mungkin karena ada riyaknya, ada ujubnya, ada hururnya, sehingga amalnya sia-sia. Bisa juga orang ini dalam sehari-hari di siang hari Ramadan, dusta, kemudian juga emosi ya, tidak bisa menahan, tidak bisa memiliki kesabaran, melakukan hal yang sia-sia, juga berghibah dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ikhtiar yang keempat adalah mengoptimalkan pahala Ramadan. Karena banyak sekali peluang pahala, maka mari dimaksimalkan. Maka di sini ada warning kegiatan Ramadan ya, yaitu ibadah-ibadah inti di sana, yang di sana banyak sekali nanti kita sebutkan, dan itu adalah syiar kebaikan. Festivalisasi dan komersialisasi ini hal yang perlu untuk dijadikan sebagai hal yang ini ya, jangan sampai pahala yang sudah ada di hadapan kita itu hilang karena ada unsur ini, festivalisasi dan komersialisasi ya. Ada unsur riaknya supaya dipuji oleh orang lain. Nah, di sana ada input ya. Ada input di bulan Ramadan, amal-amal yang soleh yaitu puasa, kemudian khatam Al-Quran, qiyam ataupun tarawih, sedekah atau berbagi, banyak doa, iktikaf, kemudian syiar dakwah dan jihad banyak sekali ya. Kalau kita lihat bagaimana semangat para salafun saleh, Utsman bin Affan misalnya, karena yakhtimul Quran marratan fi kulli lailah, fi kulli yaum. Utsman menghatamkan Al-Quran setiap hari. Fakanu radhiyallahu anhum ya'uduna man yaqra' surah Al-Baqarah fi salati tarawih fil itsnai asyara rakaah ya. Dan mereka ya, mungkin di sini disebutkan para sahabat barangkali membaca Al-Baqarah saat tarawih dibagi dalam 12 rakaat. Dan mereka para sahabat banyak yang qiyamul lail sepanjang malam.
Sampai ketika selesai menjelang fajar, para khotim pelayannya segera untuk menyiapkan sahur, ya, Masya Allah, ya, sepanjang malam Qiyamul Lailin. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk bulan Ramadan meninggalkan seluruh aktivitasnya dan fokus untuk membaca Al-Quran. Kemudian Imam Bukhari itu menghatamkan pada bulan Ramadan siang harinya itu 1 kali khatam, ya, 30 juz itu siangnya. Adapun malamnya setelah salat tarawih, setiap 3 malam beliau khatam. Ya. Insya Allah luar biasa inilah para sahabat dalam interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Juga mereka banyak memperbanyak doa di siang malam bulan Ramadan, sebagaimana Abdullah bin Umar berdoa saat berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya, ini juga bisa kita contoh saat menghadap makanan, ya, waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa sebelum maghrib itu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Juga dengan bahasa Indonesia nggak masalah, boleh saja. Bagaimana salaf dan Ramadan tentang kepedulian mereka, ya. Imam Adz-Dzahabi menceritakan gurunya Abu Hanifah yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad ibnu Abi Sulaiman, beliau seorang yang kaya raya, itu suka memberikan iftar berbuka puasa di bulan Ramadan kepada 500 orang. Ya, mungkin disebutkan di sini. Ini mungkin disebut setiap harinya barangkali, ya. Kemudian memberikan THR kepada mereka setiap 1 orang 100 dirham. Insya Allah luar biasa. Ikhtiar kelima yaitu istiqomah dan mengambil hikmah. Ada sindiran dari Syukurdhawi, ya. Mengapa Ramadan tak membangkitkan umat sebagaimana Ramadan terdahulu ini? Coba, banyak yang istirahat, ya, tidur-tiduran seperti ini. Padahal kan ini di masjid bisa untuk baca Quran, untuk itikaf, ya. Walaupun juga boleh itikaf sambil tidur, tapi kan lebih utama membaca Quran. Kemudian ada orang-orang ini, contohnya, ya, ini nasi mandi nih, nasi kebuli yang banyak sekali seperti kolam ini. Ini kan mubadzir, ya, ada unsur takdirnya. Maka kita usahakan bagaimana sukses hingga putaran terakhir, ya, bukan hanya awal-awal. Ketika masuk terakhir, ya, Nabi idza dakhalal asyru syatta mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, ya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, keluarganya untuk beribadah. Nah, bagaimana madrasah Ramadan ini bisa memberikan output hasil yang maksimal kepada kita, ya? Keikhlasan yang meningkat, ihsannya, intibat kedisiplinannya, kemudian juga mujahadah, dan juga kepedulian, munadzam, yaitu teratur serta memiliki kesabaran dan ketangguhan yang meningkat setelah melewati tarbiyah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehat lahir dan batin, sehingga bisa maksimal, ya, nanti di bulan Ramadan bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.